Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami pada mata kuliah perekonomian yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Juni Iswanto SE pada kelas Ekonomi Syariah 3A IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk tahun akademik 2021-2022. Membahas mengenai prospek layanan e-groceries Indonesia atau pergeseran perilaku dorongan pertumbuhan layanan e-groceries Indonesia. Anggota kelompok kami ada saya sendiri Muhammad Alfandi, Riko Ardiansyah, Lisa Umiati Solihah, Cici Dwiningsih, Nita Miftahul Faridah. Saja kita menuju ke pendahuluan. Kehadiran teknologi informasi telah memberikan berbagai kemudahan dan kesempatan melakukan transaksi bisnis secara online melalui proses transformasi bisnis digital mobilisasi. Semua transaksi bisnis tidak lagi bergantung kepada tatanan lokasi dan segmentasi dalam masyarakat serta memungkinkan penurunan biaya interaksi. Interaksi menjadi lebih mudah karena tidak perlu hadir secara fisik, lebih banyak alternatif, lebih murah, dan memberikan banyak peluang melakukan perluasan pangsa pasar. Ini menandakan persaingan bisnis sudah bersifat global dan cenderung memberikan dampak yang sangat signifikan terutama untuk pertumbuhan bisnis dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir ini yang sangat signifikan adalah berkembangnya bisnis e-groceries atau elektronik e-grocery, merupakan model bisnis yang menerapkan teknologi informasi untuk menjalin hubungan komunikasi, melakukan transaksi dengan pelanggan mengenai produk, layanan, dan sistem distribusi melalui internet. Sistem e-grocery memiliki banyak manfaat potensi untuk konsumen, terutama dalam hal kenyamanan dan menghemat waktu dalam proses transaksi bisnis. Agung Jaya sebagai salah satu contoh bentuk perniagaan yang menyediakan berbagai macam produk seperti bahan makanan, minuman, bahan-bahan kue, perlengkapan dan peralatan rumah tangga. Selama ini manajemen perusahaan menjalankan sistem penjualannya masih mengandalkan media interaksi dengan konsumen secara langsung dan masih bergantung pada lokasi tertentu. Seiring dengan semakin meningkatnya volume penjualan menyebabkan berbagai tingkat kesulitan dalam menyalurkan semua produk ke pelanggan. Kondisi ini jelas akan menyulitkan pihak manajemen untuk memperluas pangsa pasar. Jumlah pesaing yang semakin bertambah menyebabkan perusahaan semakin sulit menjaga performa dan kinerja dengan tingkat profitabilitasnya. Metodologi penelitian ini berbentuk studi kasus dengan metode penelitian R&D atau Research dan Development. Perancangan sistem e-grocery menggunakan pendekatan berorientasi objek dengan metode model linear, sequential, dan untuk sistem pemodelannya menggunakan UMI. Instrumen penelitian dengan teknik wawancara dan observasi dan pengolahan data menggunakan teknik purposive sampling. Responden berasal dari manajemen perusahaan, karyawan, dan pelanggan. Pemilihan cara pengujian dilakukan dengan menggunakan data yang mudah diperiksa, data yang sederhana dan mungkin dihitung, data yang ekstrim, dan data yang tidak diperbolehkan. Penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu pembuatan sistem e-grocery untuk memperlancar pendistribusian produk pada PD. Agung Jaya. Adapun aspek penelitian meliputi fitur-fitur konten untuk situs e-grocery, diantaranya manajemen produk, kategori detail produk, harga, gambar, promosi, pengelolaan diskon, pengelolaan stok, dan pengirimannya. Manajemen pemesanan termasuk di dalamnya pencarian pesanan, update status pemesan pelanggan. Metode pengembang sistem menggunakan model linear sequential. Model linear sequential memiliki tahapan yaitu 1. Tahap analisa kebutuhan. Tahapan ini untuk
mencari kebutuhan akan sistem yang akan dibangun, sehingga sistem dibuat sesuai dengan kebutuhan dari analisa data. 2. Tahap perancangan. Tahap perancangan membagi proses dalam merancang kebutuhan yang akan diperlukan ke dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Perancangan sistem menetapkan arsitektur sistem, menentukan spesifikasi secara lengkap dari komponen-komponen sistem serta informasi yang sesuai dengan hasil tahap analisis sebelumnya. 3. Tahap implementasi. Tahap implementasi memiliki tujuan untuk mendapatkan atau mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak dalam pembuatan kode sistem yang dibuat dalam satu program. 4. Tahap integrasi. Tahap ini dilakukan dengan mengintegrasikan unit program dan diuji sebagai satu sistem untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan perangkat lunak telah terpenuhi. Semua tahapan harus berurut sesuai dengan tahapan pengulangan dalam pembuatan sistem. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan bisnis e-groceries Indonesia. Pandemi COVID-19 turut mengakselerasi penggunaan layanan e-groceries dalam negeri. Menurut LEK Consulting, nilai pasar e-groceries atau layanan belanja makanan dan kebutuhan sehari-hari yang dijual melalui saluran e-commerce di Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 6 miliar US dollar pada tahun 2025 dengan CAGR 43%. Pada 2019, GMV e-groceries di Indonesia tercatat sebesar 500 juta US dollar, lalu meningkat 2 kali lipat pada tahun 2020. Terdorong oleh pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk meredam penyebaran virus COVID-19. Tingkat penetrasi e-groceries saat ini yang sebesar 0,3% diprediksi tumbuh lebih dari 5% pada tahun 2025, terdorong oleh besarnya basis konsumen dan bumi digital menandakan besarnya potensi layanan ini. Pada tahun 2020, pengguna e-groceries dalam negeri tumbuh 30% seiring dengan meningkatnya frekuensi pembelian. Dalam hal kebiasaan, pengguna di Indonesia mungkin tidak akan meningkatkan e-groceries dalam waktu dekat. Menurut survei yang dilakukan oleh Reuters, separuh dari responden mengklaim bahwa pengeluaran mereka untuk platform e-groceries meningkat selama pandemi. Pada saat yang sama, 60% responden mengatakan keinginan untuk kembali berbelanja kebutuhan harian secara online ke depan. Meski begitu, DBS melihat ada 3 tantangan penting dalam pengiriman e-groceries, terutama melalui platform e-commerce dibandingkan dengan pengiriman produk lain seperti fashion dan elektronik. Tantangan pertama, keterlambatan pengiriman atau pengadaan dari beberapa vendor. Kebanyakan konsumen yang berbelanja e-groceries mengharapkan pengiriman sampai dalam 24-48 jam. Mengingat produk kebutuhan pokok terdiri dari berbagai macam sayuran segar, buah-buahan, hingga produk susu, daging, dan rempah-rempah yang perlu dikumpulkan dari beberapa vendor grosir. Pengiriman yang lama akan mengecewakan konsumen. Kedua, biaya infrastruktur logistik yang mahal menyebabkan biaya pengiriman lebih tinggi. Periode kesegaran produk yang tak bertahan lama merupakan tantangan besar yang membutuhkan investasi logistik di gudang maupun infrastruktur transportasi. Ketiga, tingkat pendapatan yang rendah atau take rate dalam hal sumber dari rantai toko bahan makanan. Dinamika bisnis di kawasan Asia terus berkembang setiap harinya. Bank DBS menyediakan beragam informasi dan layanan lengkap untuk nasabah, SME, dan juga perusahaan untuk membantu memahami seluk-beluk dunia usaha dan mengetahui tren terbaru di pasar. Penelitian sistem e-grocery memudahkan berbelanja secara online, mekanisme pengiriman dan keamanan atau situs menjadi faktor penting dalam penjualan dan pengiriman online. Kualitas layanan bernilai lebih tinggi dari harga dan diskon, dan keberhasilan sistem ini sangat bergantung kepada hubungan yang kuat antara sikap positif terhadap frekuensi pembelanjaan secara online. Sistem e-grocery telah semakin menjadi digunakan untuk memfasilitasi transaksi bisnis online antara entitas
entitas bisnis dan konsumen untuk berbagai produk dan jasa sistem. E-grocery memberikan kemudahan kelancaran pendistribusian produk dan jasa, sehingga dimensi pemasaran dapat menjadi lebih luas. Edakan penggunaan internet membuka peluang saluran distribusi baru secara online sehingga mempermudah penyampaian semua produk dan jasa langsung sampai pada tujuannya. Media promosi menjadi lebih fleksibel dan dapat membangun modal dan respon hubungan dengan pelanggan. Penelitian ini memberikan pengetahuan yang berguna untuk penjualan online untuk memilih alat promosi penjualan yang tepat untuk berhasil menginduksi niat pembelian konsumen. Kesimpulan, penggunaan dari hasil rancangan sistem e-groceries Indonesia secara spesifik dapat meniadakan perantara, mengurangi biaya pembuatan, pengiriman, dan penyimpanan informasi sesuai kebutuhan. Mekanisme penjualan memiliki aksesibilitas yang luas dengan pola penyebaran produk yang sesuai kebutuhan dan membuat informasi tersebut semakin tersedia dan mudah diakses kapan dan di mana saja. Terlepasnya informasi dari saluran-saluran penjualan secara tradisional memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam proses transformasi ke model bisnis digitisasi penjualan dalam upaya memperlancar pendistribusian produk pelanggan sehingga menjadi lebih dekat dengan hal ini merupakan salah satu daya saing perusahaan. Selanjutnya dapat mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi, meniadakan keterbatasan waktu bagi pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang produk yang ditawarkan yang sedang diselenggarakan. Komunikasi dan pelanggan dapat menjadi lebih jelas dan menyelesaikan persoalan kebutuhan mereka secara langsung. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.